البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. أنا أقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضاه. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد. Pertemuan yang lalu kita membahas tentang nisab dari zakat hasil bumi, kemudian kadar yang wajib untuk dikeluarkan sebagai zakat. Berapa nisabnya, Qadir? Enggak, nisab hasil buminya, nisab kurma atau zabib. 5 apa? 5 sa'. Kecil sekali. 5 wasak. Harus dibedakan 5 wasak. 5 wasak itu setara dengan berapa sa'? Ali 300 sa'. Baik. Kemudian berapa kadar yang wajib dikeluarkan untuk zakat? Tasya 1/10. Semuanya 1/10. Kadar zakatnya sama semuanya, tidak ada perincian. Aindak ya Iqbal. Apa jika apa? Jika pengairannya tidak butuh biaya dan tidak butuh kerepotan, ada hujan atau dari sungai, dari danau, maka zakatnya 1/10. Terus jika butuh biaya, butuh tenaga menimba atau diesel dan seterusnya, maka zakatnya 1/20. Ini dihitung berdasarkan mayoritasnya dalam setahun atau dalam satu panenan itu. Misalnya kalau satu panen 6 bulan, satu panen 6 bulan, berarti 6 bulan tersebut ada hujan terus, atau paling enggak 5 bulan atau 4 bulan. Ini sudah dikatakan apa? Mayoritasnya. Mayoritas dalam satu kali panen itu dengan tanda hujan, maka dihukumi tanda hujan, diambil 1/10. Tapi kalau mayoritasnya dengan biaya dan tenaga dalam pengairannya, maka 1/20. Sekarang kalau setengah-setengah kadarnya, setengah tanda hujan, setengah dengan pengairan menggunakan tenaga, bagaimana hitungnya Talhah? Yang dikeluarkan 3/40. Dari mana dapat hasil 3/40? Dari 1/10 ditambah 1/20, kemudian dibagi 2, ketemunya 3/40. Baik. Sekarang kita masuk pada zakat yang berikutnya, ikhwan, zakatu urudit tijarah.
zakat dari barang-barang dagangan. Ini jenis yang keempat. Qala Imam Sa'di rahimahullahu taala wa amma 'urudut tijarah wa huwa kullu ma u'idda lil bai'i wasyira'i li ajli ribhi. Adapun zakat 'urudut tijarah yaitu semua benda yang dipersiapkan untuk jual beli demi mendapatkan keuntungan. Perhatikan catatan kaki, fayadkhulu fihi kullu ma yasihhu bai'uhu, sehingga masuk dalam cakupan urudut tijarah semua perkara yang sah untuk dijual. Min ta'amin wa athathin wa aqarin wa nahwiha, berupa makanan, perkakas, tanah dan yang semisalnya. Li hadithi Samurah ibni Jundub radhiyallahu anhu qala kana Nabi sallallahu alaihi wasallam ya'muruna an nukhrija sadaqata minal ladzi nu'iddu lil bai'. Adalah dulu Nabi sallallahu alaihi wasallam merintahkan kami untuk mengeluarkan zakat dari hal-hal yang kami persiapkan untuk jual beli, untuk perdagangan. Akhrajahu Abu Dawud wa qala Ibnu Hajar fi Bulughil Maram isnaduhu layyin. Sanadnya lemah. Wa Nabi Amr ibn Hammas anna abahu Hammasan kana yabi'ul adama wal ji'ab, dari ju'bah jamak. Tidak apa-apa kalau kanan, pokoknya kalau yang kena di sisi kiri ini saya. Wa anna Umar radhiyallahu anhu qala lahu ya Hammas addi zakata mali. Faqala wallahi mali malun innama abi'ul adama wal ji'ab. Faqala qawwimhu wa addi zakatah. Umar mengatakan, wahai Hammas, tunaikan zakat hartamu. Kemudian Hammas mengatakan, wallahi aku tidak punya harta untuk disakati. Hanyalah aku melakukan jual beli adam, yaitu kulit. Nah, kulit dan ji'am yaitu ju'bah. Nah, baju perang. Maka kemudian Umar mengatakan dinilai qawwimhu, yaitu total nilainya berapa yang kau miliki, kemudian tunaikan zakatnya. Tentunya kalau sudah memenuhi nisab. Baik. Athar ini akhrajahu Abdur Razzaq wa Ibnu Abi Syaibah. Wa 'an Ibnu Umar radhiyallahu anhuma qala fi kulli malin yudaru fi 'abidin aw dawabin aw bazzin litijarah yudaru zakatu fihi kulla 'amin. Ini juga fatwa dari Ibnu Umar pada setiap harta yang diputar untuk perdagangan, baik itu budak atau hewan-hewan atau baz yaitu kain. Nah, maka diperlakukan zakat padanya setiap tahun. Baik.
Ini beberapa landasan yang dijadikan patokan untuk tetapnya zakat urudut tijarah. Walaupun untuk hadis yang marfu telah kita ketahui tadi, nah sanadnya padanya kelemahan. Baik. Adapun adillah yang lebih kuat tentang hal ini, ikhwan, untuk disyariatkannya zakat urudut tijarah, yang pertama karena itu masuk dalam keumuman ayat walladzina fi amwalihim haqqum ma'lum. Orang-orang yang pada harta mereka itu ada hak yang diketahui, yaitu zakat, haqqun ma'lum. Kemudian keumuman hadis sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, a'limhum anna Allah aftarada 'alaihim shadaqatan min amwalihim tu'khadhu min aghniyaihim faturaddu 'ala fuqaraihim. Dan tidak syak urudut tijarah, barang-barang yang diperdagangkan itu masuk dalam kategori harta. Kemudian yang ketiga, athar yang sahih dari Abdullah bin Umar. Beliau mengatakan laisa fil urudi zakatun illa ma kana lit-tijarah. Laisa fil urudi zakatun illa ma kana lit-tijarah. Tidak ada pada barang-barang itu zakat kecuali barang-barang yang diperjualbelikan. Berarti mobil, motor, rumah, tanah, itu tidak ada zakatnya kecuali kalau barang-barang tersebut diperdagangkan. Athar ini sahih, dikeluarkan oleh Imam Syafi'i dalam Al-Um, dan beliau menjadikan landasan dalam penetapan zakat urudut tijarah dengannya. Dan Imam Bayhaqi mengatakan wa hadza qaulu 'ammati ahli ilmi. Dan telah berpendapat tentang wajibnya zakat urudut tijarah fuqaha sab'ah dan a'immah arba'ah. Bahkan dinukilkan ijma' oleh Imam Nawawi dari Ibnul Munzir. Sehingga tentang wajibnya ini jelas, ikhwan, kita tidak ragu lagi bahwasanya urudut tijarah diwajibkan atasnya zakat. Dan pengertian Imam As-Sa'di rahimahullah, kullu ma u'idda lil bai'i wasyara', itu semua barang yang dipersiapkan untuk jual beli, untuk diperjualbelikan. Tapi ada hal penting, li ajalir ribhi, memang dia diperjualbelikan untuk mendapatkan keuntungan dan memang menjadi suatu usaha dari orang tersebut. Berarti keluar darinya, ikhwan, yaitu seorang yang bukan penjual tapi memang karena butuh akhirnya dia jual. Dia punya tanah, punya tanah, kemudian butuh, dia jual. Ini tidak masuk dalam kategori urudut tijarah, karena menjualnya itu karena kebutuhan, bukan karena liribhi. Paham? Beda dengan orang yang setiap ada tanah dia beli, memang dia tujuannya untuk nanti dijual. Walaupun kawan belinya setahun ini, kemudian baru laku 2 tahun nanti, setiap tahunnya dia wajib membayar zakatnya. Kalau memang sejak awal dia memang membeli tanah untuk diperjualbelikan. Paham? Bedanya ini. Berbeda dengan orang yang membeli tanah, dibeli memang untuk dia pakai.
Tapi suatu saat ada kebutuhan, dia akan kemudian menjualnya. Ini bukan bukan penjual namanya, bukan orang yang berdagang. Dia penjual tapi bukan pedagang. Jadi penting pengertian ini. Kullu ma u'idda lil bai'i wa syira' li ajli ribhi, memang dia seorang pedagang. Maka barang-barang yang dia perdagangkan dinilai berapa totalnya. Kalau mencapai nisab, maka wajib untuk mengeluarkan zakatnya setiap tahun. Baik. Qala fa innahu yuqawwamu idza halal haulu bil ahadz lil masakin min dhahabin wa fiddah. Maka sungguhnya barang-barang dagangan itu yuqawwam, ya, dinilai berapa totalnya dengan uang. Idza halal haul, apabila telah mencapai 1 tahun, dengan catatan di awal tahun ketika dia membuka perdagangannya sudah mencapai apa? Nisab. Tapi kalau awalnya pedagang kecil-kecil saja tidak mencapai nisab, belum dihitung. Baru setelah mencapai nisab barang-barang dagangannya, maka itu dia mulai tetapkan sebagai awal haul, kapan dia mencapai nisab. Kemudian setelah setahun berikutnya dia nilai barang-barang yang ada berapa, dengan catatan selama pertengahan haul itu, berjalannya haul tersebut, tidak ada kondisi di mana barang dagangannya habis total atau kurang dari nisab. Dan takwim ini akhwan, dengan memperhatikan jumlah globalnya. Dan yang menjadi patokan adalah harga pada saat dihitung tersebut, naik turunnya barang. Dia menghitungnya akhwan dengan harga ketika telah sempurna 1 haul, bukan ketika harga dulu ketika dia kulakan Ustaz. Tapi harga saat itu ketika dihitung berapa totalnya. Baik. Syekh Ibnu Baz rahimahullah ta'ala mengatakan, al-wajib ala man ladaihi amwalun indahu litijarah aw lil bai'i wa syira' an yura'iya si'raha inda tamamil haul, la si'raha fi awalil haul. Yang wajib atas orang memiliki harta di sisinya untuk jual beli, maka dia memperhatikan harga ketika telah sempurna 1 haul, bukan harga ketika di awal haul. Wala fi athna'il haul, bukan pula harga di pertengahan haul. Wala thamaniha, bukan pula nilainya. Innama yura'i si'raha inda tamamil haul. Hanyalah yang menjadi patokan, dia perhatikan harga ketika sempurna 1 haul tersebut berapa. Baik. Dan apabila tidak tahu itu naik atau turun, maka dia mengambil patokan harga awal. Harga awal dulu berapa? Karena itu yang yakin baginya. Qala bil ahadzi lil masakini min dhahabin aw fiddah. Dengan nilai akhwan yang ahal, yaitu yang lebih
Nah, banyak bagian bagi orang-orang miskin dari emas atau perak. Kalau yang lebih banyak dan lebih cepat bagian itu ketika dinilai dengan perak, maka dinilai dengan perak. Kalau nisab lebih cepat sampai itu apabila dinilai dengan emas, maka dinilai dengan emas. Dan prakteknya pada masa sekarang nisab dicapai lebih cepat ketika apa? Harta tersebut dinilai dengan perak. Nah, maka dinilai dengan perak. Sehingga para pedagang yang memiliki atau membuka tokonya dengan modal awal 10 juta misalnya, itu sudah jelas masuk nisab. Wajib untuk mengeluarkan zakatnya setahun kemudian. Apabila barang-barang tersebut barang-barang yang diperjualbelikan dan memang dalam pertengahan haul tidak mengalami pengurangan dari nisab. Nah, sehingga kalau kita perhatikan ya barang-barang yang memang toko itu senantiasa ada stok, paham? Toko ada stok. Tidak pernah toko itu kosong, habis. Paham? Berbeda dengan penjual makanan. Buka warung makan Padang misalnya. Modal awal 10 juta, tapi sama macam-macam meja, kursi ini. Nah, dan seterusnya. Yang dijual kan paling dalam ini enggak ada 10 juta, enggak ada. Yang dijual ada enggak? Makan kecil. Nah, kalau yang restoran besar, tapi sehari bisa habis enggak? Makanan kan setiap hari habis, paham? Masa 10 juta masih ada terus gitu aja, ya berarti bangkrut. Penjual warung makan, penjual makanan. Maka untuk yang sifatnya makanan, warung makan seperti ini, kawan, dia nisab itu enggak senantiasa sampai nisab kemudian habis. Enggak bisa terpenuhi haul. Paham? Untuk apa? Untuk makanan ini. Baik, berbeda dengan barang-barang seperti perkakas dan seterusnya. Baik, demikian pula toko sembako yang senantiasa mesti stok di toko itu ada terus dan stok itu mencapai nisab terus. Nah, adapun warung-warung kecil yang tidak mencapai nisab maka tidak terkena zakat ini. Wa yajibu fiha rub'ul ushri, dan wajib untuk dikeluarkan padanya 1/4 dari 1/10. Nah, berarti berapa 1/4 dari 1/10, Badri? Seperempat-puluh, sebagaimana zakat pada emas dan perak. Perhatikan catatan kaki. Wa taqawwamu 'urudu tijarati idza hala 'alaiha al-haul bi qimatiha haitsu wajabatiz zakatu fiha. Maka barang-barang dagangan itu dinilai apabila telah sempurna 1 tahun dengan nilainya, berapa harganya. Telah kita ketahui tadi dengan harga pada saat itu, di mana telah wajib atasnya zakat. Sawa'un akanat bi thamaniha alladhi ushturiyat bihi aw am aktsar am aqal. Sama saja apakah dengan harga yang dulu dia beli ataukah lebih banyak atau lebih sedikit, karena yang menjadi patokan adalah harga saat itu. Tapi kalau tidak tahu naik atau turun, maka berarti dipakai pada harga dulu ketika membeli. Baik, wa taqawwamu bil-dhahabi aw bil-fiddati bima yakunu anfa'u lil fuqara. Kemudian dinilai untuk penetapan nisabnya dengan dengan emas atau perak yang paling bermanfaat untuk orang-orang fakir. Sehingga misalnya akhwan, pada suatu masa emas manusia sudah tidak senang. Emas harganya jatuh. Sehingga 85 atau 95?
Hah? Nisabnya berapa? Hah? Berapa Ibrar? 85 gram emas. Ternyata kalau dijual itu lebih sedikit daripada 595 gram perak. Maka yang menjadi patokan berarti nisab apa? Nisab emas. Paham? Cuman ketika sekarang harga 595 perak lebih rendah daripada harga emas 85 gram, maka yang jadi patokan nisab adalah nisab perak. Ini maksud al-ahad nabil masakin atau lil masakin. Mana yang lebih cepat orang-orang miskin bisa dapat zakat. Wa yajibu fi 'urudi tijarati rub'ul ushri ka zakatil athman. Dan wajib pada barang yang diperdagangkan zakatnya 1/40 seperti zakat mata uang. Fa idza kanat qimatu 'urudihi 4,000 riyal fayajibu alaihi an yukhraja anha 100 riyalin wa hakadha. Maka apabila jumlah total dari harta atau barang dagangannya adalah 4.000 riyal, maka wajib atasnya untuk dikeluarkan 100 riyal sebagai zakat. Ini contoh penghitungan mudahnya. Baik. Dan untuk urudut tijarah ikhwan tidak ada waqs, ya tidak ada waqs. Berarti intinya pada saat penghitungan yaitu pada akhir tahun dihitung semua seperti pada zakat emas ataupun perak. Di akhir tahun dihitung semua yang ada berapa. Baik. Wallahu ta'ala alam. Naktahi bihadza walhamdulillah.